Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erlena Kewan. Di sini saya akan membahas tentang Yesus Kristus. Yang pertama kita akan membahas tentang kitab suci sumber mengenal Yesus. 2000 tahun silam, keagungan Yesus sangat jelas bagi mereka yang melihat dan mendengarnya. Namun ketika hampir seluruh orang besar perlahan-lahan hilang dalam peredaran buku-buku sejarah, Yesus anak tukang kayu dari kampung Nazaret tetap jadi fokus pembahasan di banyak buku dan media lainnya. Bahkan hingga detik ini, sosok pribadi yang satu ini masih terus menjadi tema sentral diskusi dan debat orang banyak, entah pada forum diskusi para akademisi, agamawan, maupun pada forum diskusi masyarakat awam pada umumnya. Para pengikut Yesus Kristus pun tidak sedikit. Menurut data kependudukan dunia, para pengikut Kristus lebih dari 2 miliar dari sekitar 6,2 miliar penduduk bumi. Dari 2 miliar lebih pengikutnya itu, terdapat sekitar 1,2 miliar orang bersatu dalam komunitas Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Sri Paus, penerus tahta Rasul Petrus di negara kota Vatikan, pusat peradaban dunia. Untuk mengenal Yesus Kristus secara lebih intens, lebih mendalam, maka kita harus mempelajari nas-nas kitab suci atau Alkitab, karena sumber yang paling otentik yang berisi informasi tentang siapa Yesus Kristus adalah dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juga tradisi gereja. Mungkin kita selalu bertanya-tanya, apakah memang tokoh Yesus Kristus sudah dikisahkan dalam Perjanjian Lama? Kalau dalam Perjanjian Baru, kisahnya memang full tentang Yesus. Tetapi kalau Perjanjian Lama, nah, kitab suci Perjanjian Lama itu sebagai persiapan kedatangan Yesus. Yang kedua, Yesus dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yesus Sang Mesias atau Juru Selamat sudah dinubuatkan atau diwartakan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Bisa dilihat Alkitabnya di slide ya. Allah yang Maha Kasih dengan penuh perhatian merencanakan dan menyiapkan keselamatan segenap umat manusia. Dalam itu Ia dengan menyelenggarakan yang istimewa memilih dirinya suatu bangsa untuk diserahi janji-janjinya. Sebab setelah pengadaan perjanjian dengan Abraham dan dengan bangsa Israel melalui Musa, dengan sabda maupun karyanya, Ia mewahyukan diri kepada umat dan memperolehnya sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup sedemikian rupa sehingga Israel mengalami bagaimanakah Allah bergaul dengan manusia. Selanjutnya, ketika Allah bersabda melalui para nabi, Israel semakin mendalam dan terang memahami itu, dan semakin meluas menunjukkannya di antara para bangsa. Adapun tata keselamatan yang diramalkan, diceritakan dan diterangkan oleh para pengarang suci sebagai sabda Allah yang benar terhadap dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Selanjutnya dalam kisah suci Perjanjian Baru, Yesus dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yesus Kristus Sang Mesias Anak Allah diwartakan secara istimewa dalam kitab suci Perjanjian Baru. Bahkan dapat dikatakan bahwa kitab Perjanjian Baru merupakan kitab yang berisi tentang peristiwa Yesus Kristus, sabda Allah yang merupakan kekuatan Allah demi keselamatan semua yang beriman. Dan kitab-kitab Perjanjian Baru disajikan secara istimewa dan memperlihatkan daya kekuatannya. Sebab setelah genap waktunya, sabda yang menjadi daging dan diam di antara kita penuh rahmat dan kebenaran. Selanjutnya hubungan antara kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Tata keselamatan Perjanjian Lama terutama dimaksudkan untuk menyiapkan kedatangan Kristus penebus seluruh dunia serta kerajaan Al-Masih, mewartakannya dengan nubuat-nubuat dan menandakannya dengan berbagai lambang. Alkitabnya masih bisa dilihat di pada slide.
Allah mengilhami dan mengarang kitab-kitab perjanjian lama maupun baru dalam kebijakannya mengatur sedemikian rupa sehingga perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama dan perjanjian lama terbuka dalam perjanjian baru. Sebab meskipun Kristus mengadakan perjanjian yang baru dalam darahnya, namun kitab-kitab perjanjian lama seutuhnya ditampung dan diwartakan Injil, dan dalam perjanjian baru memperoleh dan memperlihatkannya. Maknanya yang penuh, dan sebaliknya juga menyinari dan menjelaskan perjanjian baru. Yang terakhir, sejarah keselamatan Allah tertulis dalam kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Karena itu, setiap orang Kristen wajib hukumnya membaca kitab suci agar memahami sejarah keselamatan sejak awal penciptaan dunia. Karenanya kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru saling kait satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih.